ada orang Sumateranya, Sulawesi, Kalimantan dan seterusnya. Nah ini ribet. Nah ini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang akwal harus ada bahasa tertentu, ucapan tertentu. Gimana kita tahu ucapan-ucapan tertentu itu? Haji. Takbiratul ihram seperti apa? Saya pernah sampaikan. Orang takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bagaimana? Kan nama Allah ada 99 toh. Kita ganti misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Nama Allah juga. Ar-Rahimu Akbar. Boleh dong mestinya. Kan nama Allah juga. Enggak ternyata. Aturan sudah. Harus lafaz Allah. Bahkan sama Allahu Akbar cuma terbalik Akbaru Allah misalnya. Akbaru Allah sama nggak boleh juga. Ingat nggak kita sampaikan tentang amin saja, gitu ya. Orang boleh baca amin, boleh. Amin, boleh. Amin, boleh juga. Afdol malah yang itu. Amin, itu yang nggak boleh. Ya kan? Ini kan aturan. Amin. Sian imam panjang-panjang dia cuma begitu doang. Amin. Bangetan banget nih orang nih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Jadi perkataan seseorang diatur pula ketika sholat. Bahkan sampai tidak boleh orang dalam sholat itu melakukan perkataan perkara yang di luar dari aturan. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Temannya masuk, Allahu Akbar. Lu telat lu. Dia nanya begitu, ya macet. Dijawab juga lagi nih sama-sama geblek. Lagi sholat. Nah ini hadirin model begini namanya dia keluar dari kata-kata yang ditentukan. Atau meskipun misalnya orang lagi sholat tiba-tiba ada yang masang petasan. Ya kaget ya. Kalau nyebut buset ya, sudah jelas ya. Terus misalnya, hal demikian saja juga membatalkan daripada sholat seseorang. Ya, oleh sebab itu, akwalnya seseorang, perkataan, ucapan di dalam sholat itu ditentukan. Wa af'al, perbuatannya pun demikian, maksusoh harus perbuatan yang ditentukan. Keluar dari perbuatan itu nggak boleh. Imam bacaan surah panjang bener, keluar dulu bentaran ah. Misalnya lagi sholat imam, wah panjang ini bacanya, keluar dulu bentar lihat-lihat pemandangan. Misalnya udah dekat baru kita mulai lagi, itu juga nggak boleh. Sama halnya kejadian itu, kalau hal itu batal, ada hal yang yukroh, makruh, dibenci oleh Allah. Kapan? Orang sholat nungguin bacaan imam, ada nggak yang begitu? Suka sholat tarawih itu ya? Kan kita tapi. Ya. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saya'lamu, dan seterusnya. Dia bangun pas sudah mau dikit lagi ya, udah mau dikit lagi baru dia Allahu Akbar. Imam selesai, Allahu Akbar, yang ikut langsung rukuk. Orang yang begini yuk sholatnya. Ada nggak yang gitu ya? Ada. Ya di daerah sini sih, insya Allah nggak. Bener nggak ada. Cuman saya pernah, kan rata-rata masjid musola sini saya pernah ngimamin ya. Jadi suka ngeliat juga, ada juga kan. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Sering. Dia masih kecil tuh saat. Iya. Itu dalam sholat, itu di luar sholat hadir. Bahkan, maaf. Ada suka kita orang sholat kita ngejar. Ada ya? Ada. Kita ngejar sampai lari. Allahu Akbar. Kita ngikut. Hal yang demikian saja pun yukroh, nggak boleh.
Tergesa-gesa itu memeti. Ya. Tergesa-gesa itu boleh tergesa-gesa kapan? Satu, ketika waktu sholat datang, adzan tergesa-gesa boleh untuk bisa datang jamaah. Yang kedua, ketika ada orang yang meninggal dunia supaya buru-buru dikuburin. Yang ketiga, punya anak muda yang udah cukup usianya, kawinin. Ada nggak anak muda ini belum kawin? Banyak. Ada nggak anak muda yang belum kawin nih? Buru-buru. Buru-buru kita pendam. Iya. Kalau belum punya dananya, bikin tong, taruh tengah jalan. Tenang. Sumbangan untuk walimah, gitu hadirin. Tapi kalau mau dapat banyak, tulisannya gede gitu. Mohon sumbangannya buat amplop ustadz, gitu. Amplop walimah tularus kan gitu. Jadi insya Allah banyak yang ngasih itu hadirin. Jadi tiga itu yang buru-buru. Lah kalau Quran sholat orang buru-buru jangan. Nih, dan buru-buru apalagi kalau udah dalam sholat, nggak boleh. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru bahasan di luar sholat. Wudu saja pun jangan. Ya. Wudu itu hakikatnya satu kali wudu cukup. Ya, satu kali wudu cukup. Tapi kenapa 3 kali? Ini afdal. Takut-takut ada yang nggak kesiram. Ini afdal. Maka ditigakan. Innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil, suka yang ganjil-ganjil. Kalau kita suka yang ganjil-ganjil. Iya. Jadi ketika sudah wudu pun, satu peraturan wudu saja nih. Satu, jangan buru-buru. Kedua, jangan banyak-banyak airnya. Nggak boleh. Kan ada orang wudu bangunnya wudu sampai awas tuh. Ya, bayar listrik kagak. Iya, kalau mau sholat di bayar listrik juga mendingan. Nah ini hadirin Hasan, setengahnya saja. Kalau buka keran setengahnya. Cuman kayaknya kita kurang puas suka gitu ya kita. Setengahnya itu lebih afdal. Hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sholatnya kita masuk kita ketika takbiratul ihram sunnah. Dalam pekerjaannya seseorang diri sesuai dengan yang nyaman buat dia. Ada ulama katakan orang dirinya gini ya. Ada ya? Ada ya? Banyak. Ada. Ya? Boleh. Mensempit doang. Iya, maksudnya yang lain nggak kebagian. Khairul umur awsatuha. Perkara yang paling baik itu yang sedang-sedang aja. Ya, jadi sedang aja nih. Yang kira-kira enak hadirin. Tapi kira-kira enak pun lagi-lagi harus ada aturan. Paling enak bagaimana sih? Diri nyender kuan. Iya nggak? Sholat di diri nyender enak. Bener itu hadirin Allah subhanahu wa ta'ala gitu. Tapi kan itu keluar aturan kalau model gitu. Jadi cari enak tapi tetap beraturan. Nah ini kalau sudah berdiri nyaman, Allahu Akbar. Lalu takbiratul ihram gitu. Lah takbiratul ihramnya kita pernah bahas takbiratul ihram. Ahsan dia setarakan telinganya dengan tangannya. Ya lebih bagus dia setarakan telinganya dengan tangannya. Allahu Akbar. Dia punya ujung jari menghadap ke kiblat. Allahu Akbar. Boleh nggak gini? Silakan. Ini sunnah. Begini boleh? Boleh, silakan. Yang penting jangan menghafal. Ini satu. Allahu Akbar. Gitu. Takutnya yang belakang ngeri. Iya. Atau misalnya terlalu kaku begini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan kaku juga. Lemes juga jangan. Jadi khairul umur awsatuha, sedang-sedang aja, enggak kaku, enggak lemes. Gitu. Allahu Akbar. Seperti ini ya. Kira-kira seperti ini. Allah. Maaf, kemudian turun. Ini af'al, masih pekerjaan perbuatan. Allah. Ada yang turunnya
Ini ada ya? Ada. Ada yang Allah. Ada yang ada. Justru saya masih bingung cari kitab yang model gitu belum ketemu. Allahu Akbar. Dengan yang model. Kalau memang begini kanan dulu, ya, begini ada. Jadi kanan dulu, begini ada. Pun kalau muter itu saya belum nemu. Tapi kalau mungkin benar ya, saya mau ngaji juga. Nah ini hadirin subhanahu wa ta'ala, itu masih gerakan. Kemudian rukuk. Ini bicara gerakan rukuk. Allahu Akbar. Ini dengkul kita, tempat tangan kita buat tumpuan. Allah. Jadi jangan sampai, ini tangan dingin, ya. Kalau ini namanya kita ceper-ceperin, Gaul. ya. Takut mentok. Kalau ada polisi tidur, nih, lurusin. Ulama lebih condong mengatakan dia punya jari menghadap ke bawah, supaya ke kiblat maksudnya. Ada kan yang begini? Ada. Begini yang begini. Iya, ada. Gini ya. Gini. Ya, itu banyak. Maka afdal begini. Cekal. Nah, ada juga yang sampai ke bawah lutut, maaf ya. Ya, gitu. Bawa lagi ada Ustaz. Iya, gitu. Iya, tidak ada. Jangan orang bawa betul tadi. Ya, karena ini maaf ya masih sering terjadi loh. Iya. Ini urusan gini nih. Ya urusan bengkok. Padahal Allah ciptain memang standarnya buat ini, kecuali untuk punya tangan kepanjangan. Saya rasa semua standar lah. Kalau pakai kepanjangan pasti begini kan. Ini aja udah nyampe gitu kan. Ini saya kira Sami Allahu liman hamidah, Sami Allahu liman hamidah. Ada yang ketika Sami Allahu liman hamidah ditaruh tangannya. Ada kan ya? Ada. Ada yang dilepas juga tangannya. Gitu ya. Macam-macam tangan lepasnya, ada yang megang begini. Iya. Biar ke depan maksudnya. Ada juga yang begini, siap gerak. Lurus aja. Ini terserah saja. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan selesai ini dia pegang. Allahu Akbar. Turun. Ini masih gerakan kita bicara. Maka turun ketika antum masih muda, turunnya dengkul dulu. Iya, tangan dulu. Ya. Allah. Tangan dulu. Kalau udah tua tangan dulu. Tangan dulu. Iya. Benar. Kalau udah tua biasanya gitu. Tangan dulu. Punya urat manis. Punya urat manis. Itu Nabi. Bisa tahu ya. Hadis Nabi. Nabi Udah berarti lo gitu. pernah turun dengkul dulu, pernah turun tangan dulu. Tergantung usia. Nah kemudian ketika seseorang sudah turun, tangannya, ya, tangannya jangan terlalu rapat juga. Jangan juga begini nih. Ya. Atau ketika sujud ada yang begini nih. Ada loh, ya. Waktu saya sholat saya lihat itu dia nggak. Ya. Jadi sholat jangan begini. Nah, gitu. Jadi kayak kuda gitu ya, kacamata Iya, iya. kuda gitu. Wow. Ya, jangan gitu. Jadi harus begini. Bener kata Nabi harus begini, terbuka dia punya ketiak. Man kalau sendiri boleh, kalau rame-rame ribet. Ya orang mau ruku, mau sujud bingung nih. Orang kata gembel banget ya. Ini hadir. Jangan sampai dia. Sedang. Mas Joko kecil. Bicara kaki, ini sering saya ulang.
Bicara kaki ketika sujud seseorang nggak usah diangkat-angkat. Ada yang gitu ya? Ada. Iya, gitu. Nah memang afdolnya dia punya tumit boleh. Ini ulama mengatakan dia punya tumit bersatu. Nempel. Silakan. Dia begini pun boleh. Ya. Yang nggak boleh tadi begini nih. Gatal. Kemudian duduk baina sajadatain. Allahu akbar. Ini jangan diseret nih. Ini kayak salat subuh. Angkat biar. Angkat. Allah. Dia punya jari. Ya. Jangan begini. Ini jangan begini nih. At-tahiyatul mubarak. Ini kelihatan malas ya. Iya. At-tahiyatul mubarak. Ini harus. Jangan juga terlalu rapat ya gitu. Atau jangan sampai ke arah sini. Apalagi begini. Ketika duduk akhir, Allah. Syafi'i katakan langsung saja begini. Belum nunjuk belum. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ya nabi rahmatullah. Salamun alayna ala nabiyil salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Imam Hamid, asyhadu an la ilaha illallah. Langsung turun lagi. Nunjuk, turun lagi. Tapi Imam Syafi'i sampai kelar. Ada juga yang goyang-goyang. Ada ya? Banyak. Ada kan? Ada. Iya. Boleh nggak? Banyak. Boleh nggak? Bagian. Tapi kalau saya gue pukul dia berhenti. Ini af'al. Kemudian bagian dari perbuatan itu juga kalau di awal kita duduk namanya duduk iftirash. Ya, iftirash. Iftirash itu berarti pantat bertumpu pada telapak kaki. Maksudnya duduk tahiyat awal ya. Maaf. Ini juga saya pernah sampaikan. Jangan sampai menyelang kaki. Nih ya. Jangan sampai menyelang kaki. Ahsan seperti ini. Ini iftirash namanya. Dari apa yang kanan diri, yang ini menghafal iftirash itu artinya menghafal. Ya, seperti ini. Ya. Jangan begini ya. Boleh nggak ya? Boleh aja. Cuman bicara afdal. Nah, ada yang begini. Itu mengakik tat. Duduk mengakik kita. Ya, walak enam itu kyu. Iya kalau duduk di sana. Iya, angkat dikit. Kemudian nanti di akhir tawarruk namanya. Tawarruk. Hagar. Dia punya kaki keluar. Ya, ini tawarruk. Tawaruk. Duduk akhir. Ya, duduk akhir ini miring. Ini tontonin. Jangan banyak-banyak. Cuma ribet. Itu mah duduk sinden kali panjang-panjang. Terus jangan pakai nyelek-nyelek orang lagi. Kalau lagi jempol kaki. Ini baru at-tahiyat assalamualaikum. Imam dulu berhenti. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan mulain kita. Assalamualaikum. Baru kita setelah salam kedua assalamualaikum warahmatullah. Depan assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan. Tapi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah boleh ngusap, boleh enggak? Ya, kiai saya itu ngusap. Assalamualaikum. Udah gitu doang. Ada juga yang gitu doang. Ada juga kalau kita ya
Dari mana kita tahu? Dari sinetron. Iya nggak? Iya nggak? Kalau kita tahunya orang sinetron sholatnya begitu, akhirnya kita modelnya begitu. Hari sendal injak apa dulu? Balik ke bawah. Nyelah. Jangan lah, Bro. Beb, berarti bang. Bersih beb. Bagaimana itu? Beb, halal. Aku sini beb. Geser sini kan. Mas juga geser sini dong. Geser sini. Itu diatur. Wa yajibu ada'uha mustawfiyatu syara'i tahwarkanu halit takunu sahihatan nahwu alladhi bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib seseorang itu memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya dalam ibadah, dalam sholat. Syarat-syaratnya dia harus tahu, rukun-rukunnya dia harus tahu. Sebab syarat sahnya seseorang sholat kemudian dia tidak penuhi, tidak sah. Rukunnya dia tinggalkan, maka sama, tidak sah. Hal itu dari mana? Dari apa yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amara bil muslim faqal sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Nah hadirin, ada muncul pertanyaan begitu. Bagaimana sholatnya Nabi? Kita di sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Muncul persoalan di pesantren saya. Ya, muncul persoalan di saya punya di Mahaja itu biasanya. Saat itu tanya, saya harus ikut siapa? Sebab ada musyrifah yang mengatakan, ada pembimbing perempuan yang mengatakan sholatnya perempuan sama dengan sholatnya laki-laki. Maka saya katakan tentu tidak sama. Walau ada yang berpendapat demikian, sholat perempuan sama dengan sholat laki. Ya, sholat perempuan sama dengan sholat laki-laki. Tapi kenyataannya tidak sama. Kenapa? Nyatanya ketika laki-laki harus azan, perempuan tidak. Bisa. Terus apa lagi? Ketika laki-laki harus ketika ada makmum laki-laki dan perempuan, maka yang wajib jadi makmum adalah laki-laki. Perempuan nggak boleh. Beda kok nyatanya. Kemudian bicara aminnya, pakaiannya saja juga beda kok. Nutup auratnya. Coba perempuan pakai peci, nah panjang banget rambutnya misalnya. Ya hadirin rahmat subhanahu wa ta'ala, perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan sholat pun demikian berbeda. Bagaimana sholatnya perempuan? Jadi hampir setiap sholat perempuan itu rapat. Kalau laki-laki begini, maka perempuan lebih rapat. Kalau laki-laki Allahu Akbar, maka perempuan imut-imut. Allahu Akbar. Nih. Kalau perempuan begini, kalau laki-laki demikian, perempuan harus lebih ke atas, ya, supaya tetap oke. Ketawa aja dong. Ya. Kemudian rukunya pun demikian. Ketika sujud pun sama. Nih. Cekak ya. Laki-laki jangan sholat begini nih sujudnya. Kalau perempuan laki-laki sujudnya begini pakai mukena. Ya salam. Ada kan yang gitu laki-laki ada. Ya salam. Lagi sholat bareng kelihatan. Iya. Disukain rapet-rapet tuh Martin. Karena memang itu tadi. Secara Allah ciptakan saja juga sudah berbeda.
Kalau laki-laki harus direnggangin, kalau rapat kejepit sudah. Aduh, mules banget. Beda Pak, direnggangin. Nah kalau perempuan harus renggang, harus dirapetin. Kalau enggak bisa masuk angin. Mangap aja. Dure. Kopi lu Tat. Untung bocah udah tidur tuh. Sebetulnya ini bahasanya batal sholat. Sholat. Saya belum masuk babnya. Ya, ini baru mukadimahnya. Mengingetin kembali. Hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang tidak memenuhi daripada syarat dan rukunnya, atau dia menyalahi aturan-aturan tadi, fasadat atau batalat, maka sholatnya rusak atau batal dia punya sholat. Ya. Jadi orang yang melakukan ibadah rusak dia ibadahnya, wajaba i'adatuha, maka wajib dia mengulangi ibadah tersebut. Kalau memang batal, hadirin Allah subhanahu wa ta'ala, baik batal ataupun rusak, sama hanya dia khurujul ibadah dan kauniha ibadah bisababi fawat ba'dal faraid. Orang tersebut berarti beribadah keluar dari aturan, dan ketika ibadah seseorang keluar dari aturan, sama halnya dia keluar dari ibadah tersebut. Sholat dia tapi keluar dari aturan, berarti dia tidak sholat. Ya, sholat dia tapi keluar dari tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi rukunnya, maka dia menjadi tidak sah sholatnya. Ini hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Misalnya katoharah, seperti bersuci, wasatul aurat atau menutup aurat. Amma kashful aurat fi arka'i shalah fa mufsidlaha indal Hanafi dada maqdur adai rukun wa huwa muqtar salatu tasbihat. Menurut Imam Abu Hanifah, ketika bicara kashful aurat, menutup aurat, terbuka auratnya. Kalau kashful aurat, terbuka auratnya, kalau ukurannya seukuran 3 kali baca tasbih, maka batal. Kita pernah bahas juga. Misalnya orang sholat, dia pakai apa ini, gamis atau pakai sarung, ya, tiba-tiba ketiup angin, susu terbuka, ya, dengkluknya kelihatan, ya, dengkul kelihatan, dicuek aja gitu, sampai seukuran 3 kali baca tasbih kira-kira, maka batal sholat. Atau ada orang yang diangkat sama temennya, hayo lu. Ada kan ya? Ya. Dulu saya mondok suka begitu, kalau lagi mau ngaji diangkat, lupa lagi pakai sempak. Ya kan? Serem bener kan? Tapi ada juga teman yang cuek, waduh amat. Sudah apa? Ya, hadirin semua. Orang yang ketika dibuka di auratnya, ketika dia sholat, dicuek aja, jangan, nggak boleh. Biarin, bukan salah gua ini, misalnya. Dia harus begini, nggak apa-apa. Atau pernah kita sampaikan, ketika sholat udah mulai kendor tuh, sarungnya, saking mahal tuh punya sarung, ya, saking licinnya tuh sarung. Apa dipegang gini? Begitu ya? Ini ketutup loh, ini kan nyengset. Jangan ya. Jadi harus, nggak apa-apa benerin. Kalau untuk syatrul aurat benerin nggak apa-apa. Banyak gerakan yang terbuang nggak apa-apa. Yang penting menutupnya aurat. Ini hadirin subhanahu wa ta'ala. Toharo termasuk orang bersuci. Kalau kira-kira ragu, makanya penting. Ini saya sering kali sampaikan. Kalau kita orang Islam, kalau bisa wudunya sering. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Mau tidur, wudu. Bahkan tidur batal, nggak apa-apa. Wudu lagi, bangun tidur, wudu. Terus wudu gitu. Jadi ketika kita dalam kondisi misalnya nggak ada air, udah enak tinggal sholat. Kalau misalnya lagi nggak ada air, nggak kerepotan. Nah hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ragu seseorang, ini gua suci apa belum? Maka pilihnya belum. Ya, kalau urusan ibadah begitu. Ini saya sudah suci apa belum? Udah wudu apa belum? Belum. Ya.
Jangan sampai kita pikir udah udah. Gitu kita apalagi urusan zakat, udah bayar zakat belum udah ya. Udah 2 kali saya bayar. Ya, jangan. Jadi harus kalau ragu dalam ibadah ambilnya yang enggak. Salat Allahu Akbar. Tadi udah 2 rakaat apa 1 rakaat? 1 rakaat. Ya, 1 rakaat. Ini 2 apa 1? 1. 3 apa 2? 2. Jangan ini 2 rakaat udah